untuk dirapikan barisannya yang kosong di depan supaya diisi untuk menambah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wattaqullaha haitsu ma kuntum wattaqullaha mastata'tum wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Wasma'u wa tafahamu ma qala rabbukum fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kita diberi kesempatan untuk berikhtiar dengan berupaya. Allah memberikan modal sehat, modal sempat, dan modal umur. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik melakukan aktivitas, karena tidak ada hari seindah dan sehebat dengan hari Jumat, sehingga dinamakan Sayyidul Ayyam. Semoga aktivitas kita di hari ini, termasuk laksanakan Jumat pada kesempatan ini, bagian dari kebaikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar di kesempatan ini, tidak henti-hentinya waktu berwasiat, perkuat iman, perhebat iman, dan meningkatkan amal kebaikan dan kesolehan, sehingga ketaatan kita kepada Allah lewat ketakwaan mengantarkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dunia ini dalam hadis Imam Baihaqi dinyatakan bahwa ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia ini adalah daerah untuk beramal, bekerja dan berbuat, dan akhirat adalah balasan dari perbuatan di dunia dan sekarang ini. Maka barang siapa yang cerdas, namanya al-kaisu. Ada yang dikatakan oleh Nabi, orang cerdas, orang pintar, orang cekatan adalah al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan hawa nafsunya. Kebanyakan hawa nafsu itu inna nafsal ammaratun bisu. Kejelekan-kejelekan itu disuruh oleh nafsu. Kejahatan-kejahatan itu pun juga disuruh oleh nafsu. Kebanyakan nafsu itu kalau tidak dituntun dengan rahmat Allah, akan mengarahkannya kepada kejahatan, kejelekan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka barang siapa yang hidup di dunia ini mampu mengendalikan emosinya, amarahnya, hawa nafsunya, maka sudah memiliki hidup cerdas, pintar cekatan. Yang kedua disebut orang cerdas itu wa amila lima ba'dal maut. Di dunia ini mampu beramal, mampu berbuat kebaikan untuk nanti setelahnya kematian.
Maka dunia ini, kata Nabi, bekerjalah. Sehingga kalau kita tidak termasuk ingin orang tidak rugi, tetapi disebut orang yang beruntung, maka dikatakan dalam surat Wal Asri, wal asri innal insana lafi khusrin, seluruh manusia ada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali tidak akan rugi orang yang beriman. Maka iman ini mengantarkan supaya hidup tidak rugi. Tapi tidak cukup dengan iman, wa amilus sholihat, berbuat amal soleh. Dan tidak cukup dengan iman amal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mampu memberikan nasihat, saling menasehati, baru termasuk orang-orang yang beruntung. Awali ketika kita melakukan aktivitas dengan iman, maka akan diberikan kehidupan yang tenang, hati yang indah, hati yang gemilang. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun juga perempuan, tapi modal dasarnya wa huwa mu'minun, didasari iman. Salat karena iman kepada Allah, bekerja kita, mencari nafkah kita, berangkat kita kemanapun, diawali dengan iman karena Allah, maka amalnya tidak akan sia-sia dan Allah akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kalau kita hidup ingin tenang jiwa, ingin tenang batin, bahagia tenang di dunia, terlebih bahagia tenang di akhirat, awali dengan iman, bekerjalah dengan kebaikan. Karena setiap manusia ini dituntut untuk beraktivitas amal. Sehingga dua hal, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan, annalahum jannatin, maka pulang menuju Allah Subhanahu wa taala akan disediakan oleh Allah jannatin, surga. Kunci masuk surga hanya dua. Yang pertama iman, yang kedua adalah beraktivitas amal kebaikan dan amal kesolehan. Maka kalau kita bisa beriman, kalau kita bisa beramal soleh, itulah orang yang cerdas. Jadikan hidup ini menjadi bagian dari aktivitas kesolehan. Jadikan karyamu sebagai ibadahmu. Setiap karya, setiap langkah, setiap pekerjaan harus bernilai ibadah. Supaya harus bernilai ibadah, awali dengan iman. Iman kepada Allah. Kam min amalin yatasawwaru bisurati dunya. Banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak amal. Secara kasat mata itu pekerjaan duniawi. Seperti kita bekerja, berangkat ke pasar, berangkat ke pasir, ke kantor, kemanapun, jadi buruh, jadi tani. Secara kasat mata itu pekerjaan duniawi. Tapi fayasiru ila amalil akhirah, amal tersebut bisa bernuai pahala di akhirat. Bihusnin niyati, dengan bagusnya niat, didasari dengan iman. Maka bagi seorang mukmin, karyanya adalah merupakan ibadah. Maka jadikan karyamu sebagai ibadahmu dan ibadahmu sebagai karyamu. Setiap langkah jadi ibadah. Hayatul mukmin kulluha ibadat. Kehidupan seorang mukmin, maka apapun dari pekerjaan yang terkecil, dari bangun tidur, terus bekerja, tidur lagi, itu harus jadi ibadah. Banyak. Ngangkat pemimpin jadi ibadah, asal yang bagus ngangkat pemimpinnya. Yang mana pemimpin yang bagus? Pertama, pemimpin yang mampu bisa mengurus agama. Dasarnya pemimpin ngurus agama. Yang kedua, pemimpin itu adalah ngurus negara.
Ngurus agama, pemimpin mampu mengurus warganya, mengurus masyarakatnya dalam tataran akidahnya. Diurus akidahnya. Diurus yang kedua ibadahnya. Diurus yang ketiga akhlaknya. Maka pemimpin kita pilih seperti itu, milihnya sudah jadi ibadah. Yang kedua, carilah pemimpin yang bisa mengelola, mengurus negara. Mampu memajukan ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, sosialnya. Terus kita pilih, maka insya Allah negara akan makmur, negara akan subur. Kalau seandainya tidak didasari yang pertama dengan agama, bisa hancur. Bisa hancur. Kalau milih pemimpin yang hanya dasarnya agama, tidak mampu mengelola negara, maka negara tidak akan maju. Milih pemimpin yang dasarnya hanya bisa ngurus negaranya saja, tetapi tidak bisa mengurus agamanya, maka akan hancur negaranya. Maka oleh karenanya, bagi seorang mukmin semuanya adalah jadi ibadah. Barang siapa yang tidak amal, pamalam ya'mal huna, kata Nabi, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan kebaikan huna sekarang di dunia ini, nadima hunaka, maka orang tersebut akan menyesal di kemudian hari. Padahal kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang senyata-nyatanya, la aisa illa aisul akhirah, wala ni'mata illa ni'matul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki terkecuali nanti di akhirat. Sekarang hidup ini, ketika muda sudah ditunggu dengan tua, ketika sehat sudah ditunggu dengan sakit, dan ketika hidup sudah ada yang menunggu kematian. Tidak lama, singkat hidup ini. Tidak lama. Sekarang umur orang jarang 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Nabi katakan, umru ummati min sitina ila sab'ina. Bekerjalah, berbuatlah, berbanyaklah kebaikan, karena umur umatku, kata Nabi, kebanyakan antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tidak lama. Oleh karenanya, carilah di dunia yang singkat dengan banyak aktivitas kebaikan. Ngurus keluarga jadi ibadah, mencari harta harus jadi ibadah, bekerja harus jadi ibadah, supaya kita mendapatkan hidup yang layak nanti setelah kematian kita. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang mau dilakukan? Waktu itu ada 3. Ada zaman madi, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Ada zaman madi, zaman yang sudah lewat, dinamakan adalah zaman yesterday, waktu yang sudah lewat. Apa yang harus kita lakukan today, hari ini? Zaman hal, apa yang bisa dilakukan hari ini? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, sebiji sesawi, yarah, akan menjadi kenyataan. Maka perbanyaklah amal. Nanti amal kebaikan kita akan dikumpulkan di kubur. Maka alam kubur sundukul amal, petinya amal, diwadahan amal. Barang siapa yang masuk kubur dengan banyak amalnya, itu bahagianya luar biasa. Maka kata Rasulullah yang diriwayatkan, yang disampaikan hadis Sayyidina Utsman, orang masuk kubur terus selamat di kubur. Paman najah, barang siapa yang meninggal dunia setelahnya di dunia ini terus masuk kubur, selamat di kubur, pama ba'dahu asarru, maka kesananya akan lebih nikmat dan akan lebih bahagia. Tapi ketika kita mati masuk kubur kurang amal, pamalam yanji, barang siapa yang tidak selamat di kuburnya, pama ba'dahu adarru, maka setelahnya kubur itu akan lebih madarat, akan lebih sengsara, akan lebih tersiksa. Karena perjalanan hidup kita panjang luar biasa. Sehingga Nabi berwasiat kepada Abu Dar, ya Abu Dar, anta
Anda akan perginya jauh luar biasa dan tidak akan kembali. Ya Abadar, tajawad. Persiapkan hidup ini dengan banyak amal sebagai bekal untuk keberkatan, untuk kepergian Anda. Karena ba'inna safaruka ba'idun, karena perjalanan kepergian Anda cukup sangat jauh, luar biasa. Ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam mizan, ada alam sirat, ada alam surga dan neraka. Maka oleh karenanya, Abadar, begitu panjangnya perjalanan, begitu jauhnya perjalanan, awas, perbekalan harus banyak dipersiapkan. Kalau orang pergi ke Garut, ke Bandung, bawa uang 100.000, 200.000 cukup. Tapi kalau ke Jakarta rasanya tidak cukup karena semakin jauh. Apalagi kalau ke luar negeri, ke Saudi Arabia, ke Mekah, harus lebih banyak lagi. Karena perjalanannya sungguh amat jauh. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita mampu mempersiapkan dengan amal kebaikan. Yaitu kata Nabi, jadilah orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, mampu mempersiapkan untuk kepergian di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafaati wal ula. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah wa alamu annal jannata 'indat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, jangan meninggal dunia terkecuali hati pikiran kita sudah bersih. Kalau orang hatinya bersih, pasti pikirannya bersih. Kalau pikirannya bersih, ucapan dan langkahnya bersih. Kalau orang sudah bersih, baru itu adalah orang yang berpasrah kepada Allah. Al-istislam. Kalau sudah itu, silakan meninggal dunia pun. Karena Allah dengan rahmatnya akan menjemput orang-orang yang bersih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersih, mati pun juga dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an kulli sahabati di Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna husnal khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.